Astagfirullah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah kama yahdu rabbuna wa yahdu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Waj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan wa muyassaran. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, akhwat sekalian, karena akhwat saja ya. Ikhwannya mungkin ada juga yang nyimak dari YouTube juga. Nah, malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan materi kita pada pembahasan kitab Imla Muyassar, ya, kitab yang membahas terkait kaidah-kaidah penulisan di dalam bahasa Arab, ya. Baik. Nah, malam hari ini kita mengerjakan latihan yang kemarin tidak sempat dijadikan CR, ya, atau terlalu banyak kalau dijadikan CR. Jadi kita untuk latihan yang awal-awal jadi untuk latihan yang awal-awal ini kita akan bahas dengan lisan, ya, kita akan bahas dengan lisan. Kita akan bahas dengan lisan. Baik, arif al-hamzah al-mutawassithah. Saya ingin waktu Yuliati. Coba arif. Arif itu maksudnya apa ya? Alhamdulillah. Arif maksudnya beritahu. Nggak apa-apa loh ya. Nggak apa-apa. Arif al-hamzah al-mutawassithah. Beritahu apa itu hamzah mutawassithah. Atau perkenalkan. Tafadhal, lihat. Berdasarkan definisi di kitab, gimana? Apa itu hamzah mutawassithah? Adalah hamzah yang ada di tengah kata. Hamzah yang ada di tengah kata. Udah segitu Dok. Terus antara kata dan huruf, ya, awal dan akhir. Antara huruf awal dan huruf akhir, ya, itu hamzah mutawassithah. Mumtaz. Nanti bisa diisi di sini ya, di kitab. Pakai ini ya, bebas bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Kemudian yang kedua ta'ti al-hamzah al-mutawassithah arba'in suwarin. Ya, hamzah mutawassithah itu datang, ya. Ta'ti itu artinya datang. Ini artinya datang. Hamzah mutawassithah itu datang dengan 4 bentuk. Arba itu 4 ya. Itu 4. Suar itu bentuk. Nah, ya. Udhkurha ma'al amsilah. Sebutkan dan berikan contoh. Tafadhol Fiarso. Hamzatu ala alif, misal fa sun. Hamzatu ala wawu, misal yu'min.
yu'minu. Terus Yang ketiga hamzatu ala ya misal bisa. Yang keempat hamzatu ala satro nah, misalnya fir'atu Hmm. kir ya, Apa? Ulangi yang terakhir apa tadi? kir'ah Qir'ah. Mana ada qir'ah? kir'atu apa? Keempat itu hamzatu ala Mana? satro kiroatu. Qira'atu. Iya. Bukan qir'ah. Qira'ah. Qira'atu. Qira'atun ya. Qira'atun. Kiroatun. Ditulis harokatnya, nanti nggak ini nggak apa? Nggak salah lagi. Iya, Ustaz. Kemudian soal yang ke berapa? Ketiga. Yang ketiga soalnya mahia qaidatu kitabatil hamzah mutawassithah. Apa kaidah penulisan hamzah mutawassithah? Tafadhal ukhti Yuliati. Kaidahnya Tilaili, gimana? Ustaz. Apa? Tilaili. Oh, ada. Buka. Mat, nggak dia buka open mic. Tafadhal ukhti Laili, bisa open mic? Halo? Nggak bisa kayaknya. Nggak bisa kayaknya itu. Nggak bisa open mic ukhti Laili? Nggak bisa, oh kayaknya. Oh, ya. Tafadhal antum. Apa tadi, Ustaz? Kaidah Hamzah? penulisan hamzah mutawassithah. Oh, ini. Bentar. Qaidah di kalimat hamzah atau sito pada kata melihat pada harokat huruf yang sebelumnya dan Terus? dan kita menulis di atas huruf yang cocok yang paling kuat di antara dua harokat itu. Mumtaz. Ulangi sekali lagi coba yang lancar. Gimana kaidahnya? Kaidahnya pada kata melihat pada harokat. Kita melihat pada harokatnya. Kita melihat pada harokatnya. Pada Terus? harokat huruf yang sebelumnya dan di atas huruf yang cocok atau yang paling kuat di antara dua harokat. Ya. Kita melihat pada harokatnya. Itu pertama. Terus kita melihat huruf sebelumnya. Terus kita melihat harokat huruf sebelumnya. Saya ulangi ya. Kita melihat harokatnya. Pertama, harokat hamzahnya itu apa? Terus kita melihat harokat huruf sebelumnya. Harokatnya apa? Itu kan? Dan kita menulisnya, ya, menulis hamzah itu di atas huruf yang cocok dan paling kuat harokatnya. Begitu. Coba ulangi sekali lagi. Gimana? Kita melihat pada harokatnya, pada harokat huruf yang sebelumnya, dan kita menulisnya di atas. Di ini dikasih dan, jangan berhenti. Kita melihat huruf, kita melihat harokatnya dan kita melihat gitu. Dan ya. Nah, jadi nggak bingung. Baca sendiri bingung sendiri. Nah, kita melihat pada harokatnya dan harokat huruf yang sebelumnya. Dan kita menulisnya di atas huruf yang cocok, yang paling kuat di antara harokat-harokatnya gitu ya Ustaz ya.
Heeh. Dan Ya. kita menulisnya di atas huruf yang cocok dan yang paling kuat di antara dan paling kuat harokatnya di antara kedua huruf itu. Maksudnya antara hamzah sama huruf sebelumnya itu yang mana lebih kuat. Gitu ya. Paham ya tapi ya? Paham apa enggak? Ya Allah, paham. Baik. Kemudian ya selanjutnya eh, soal yang keberapa? Yang mana tadi? Ini ya. Kaifa Ya. kaifa tarattabu kaifa turattibu. Ditulis harokatnya di buku antum ya. Kaifa turattibu al harokatu quwwatan wa dha'fan. Saya ulangi. Kaifa turattibu al harokatu quwwatan wa dha'fan. Nah, sudah diharokati? Kaifa turattibu al harokatu quwwatan wa dha'fan. Sudah? Sudah. Baik, tafadhal ukhti Hafsah ya. Ini buat antum. Bagaimana urutan artinya? Bagaimana urutan harokat mulai dari yang kuat sampai yang paling lemah? Tanya gimana? Tafadhal ukhti Hafsah. Iya. Pertama al-kasroh. Sebutkan dulu pertama yang paling kuat atau pertama ya. Iya. Yang paling kuat al-kasroh. Dan Yang kedua ad-domah. Yang ketiga al-fathah. Yang keempat al-sukun. as-sukun bukan al-sukun. As-sukun. Kan kemarin sudah belajar al-qamariyah ya. Jangan dibaca al-sukun, as-sukun. Baik, kemudian kadom fasuk ya. apa? Ya disingkat kadom fasuk. Kadom. Itu kaidah dari saya aja itu, enggak ada. Bukan, maksudnya itu apa namanya, rumus dari saya bukan. Iya, biar ingat Ustaz. Oh, biar ingat ya. Bukan ini, bukan maksudnya bukan hal yang pasti. Hanya metode istilah. Hanya metode untuk menghafal lebih mudah. Baik, kemudian kaifa. Oh, udah ini. Berarti yang selanjutnya. Mata tuktabul hamzatul mutawassitatu ala satri. Nah, saya ulangi, diharokati dulu bukunya. Mata tuktabul hamzatul mutawassitatu ala satri. Nah, artinya kapan hamzah mutawassithah ditulis di atas satar? Nah, kapan? Di atas satar itu di atas garis. Kapan coba? Tafadhal ukhti Yuliati. Kapan? Bentar. Di atas garis itu hamzatul. Kapan? Kapan nulisnya di atas satar? Maka harus di atas garis. Jika setelah atau huruf dhamma. Hamzah maftuhatu au enggak diharokatin. Hamzah fathah atau berharokat dhamma setelahnya huruf waw sukun. Ulangi sekali lagi. Hamzah yang fathah atau yang Hamzah yang berharokat fathah, ulangi. Hamzah yang berharokat fathah atau yang dhamma setelahnya waw sukun, waw sakinah. Huruf mat ya berarti, Ustaz. Maka ditulis di atas garis. Contohnya apa? Contohnya
Apa? Muru'atun. Ada lagi? Muru'at Hmm, mau'udatun. Contohnya. udah. Mumtaz. Mumtaz. Yang penting itu paham sebenarnya. Baik. Ya. Nah, coba yang ini ya. 5 ada ini juga salah. Ini harusnya nggak ada garisnya. Nggak ada spasi maksudnya. 5 sama ada ini harus jadi satu. 5 ada, ya kenapa rusimat digambar. Ya, rusimat itu artinya digambar. Apa masih nulis yang tadi? Jawabannya? Enggak. Udah bisa fokus ke soal selanjutnya belum? Iya, udah Sat. Sat. Nggak ada suaranya. Suaranya hilang Sat. Hafsah, dengar suara Ustadz nggak? Nggak ada, Om. Oh, terpental. Terpental Ustadznya. UT jadi host itu Hafsah pindahin ke Ustadz biasanya. Hafsah. Hafsah Ya, ya. pindahin ke Ustadz host. Hostnya ke Anti. Tapi Ustadznya belum masuk ya. Hostnya pindah ke Hafsah. Ya, Ustadznya nggak ada ya? Iya, makanya itu kayak pindahin hostnya kayak mana itu. Ntar lu. Oh, gimana? Anak chat bentar. Ustadz terpental. Hostnya pindah ke Hafsah. Hafsah. Nanti kalau Ustadznya udah masuk, hostnya dipindahin aja, Kali Ustadz ngomong aja tapi nggak tahu. Udah terpental ya. Tapi nggak ada di sininya ya. Ya terpental keluar. Nanti kalau beliau masuk, itu hostnya, klaim hostnya pindahin ke Ustadz. Sadar nggak ya Ustadz? Nah, belum masuk. Masih.
masuk. Tapi nggak boleh. Halo, assalamualaikum. Bentar, Ustaz. Afwan, colokannya kesenggol sama anak-anak satu kanan. Pantesan hilang. Enggak. Laptop Ana itu soalnya ini masih record ya sih? Masih ya? Sulit. Insya Allah tidak apa-apa, tadi mati karena kita merekodnya ke cloud. Gitu. Jadi aman. Baik. Tadi soal nomor berapa? Sampai lupa. 5 ada, ini ya. 5 ada rusimat al-hamzatul mutawassitatu ala syakli alladhi tarahu fil amthila at-taliyah. Kenapa hamzah mutawassithah ini rusimat? Rusimat digambar atau ditulis lah istilahnya. Ya, digambar atau ditulis ya. Ya, digambar atau ditulis ala syakl ya pada bentuk ya. Asyakli ditulis harokatnya di kitab antum. Asyakli ya ala syakli itu artinya bentuk ya syakl bentuk alladzi yang tarahu ya, kamu melihatnya ya, seperti yang kamu lihat lah saya begitu. Fil amsilah at-taliyah pada amsilah pada contoh-contoh berikut ini. Baik. Tafadhal ukhti Hafsah. Makru'atun. Kenapa nih hamzahnya kok ditulis sendiri di sini? Sebabnya apa? Ustaz, Sebabnya apa? Tahu nggak? sebelum hamzah berharokat sukun. Sebelum hamzah berharokat Sukun. Itu saja sebabnya. Sebabnya itu. Ya, taunya itu aja, Ustaz. Sukun Kita sedang lihat ya. apa? Sukun sama fathah lebih kuat. Fathah. Kenapa tuh? Sukun sama fathah? Lebih kuat fathah. Kuat fathah. Nah, mumtaz. Baik, kalau di sini kaidahnya ini ya, berarti masuk ke kaidah yang ini ya. Al-hamzah maftuha awal matlumat ba'da wawu sakinah. Ini kaidahnya. Karena hamzahnya berharokat fathah atau karena hamzahnya berharokat fathah setelah ada wawu sukun. Gitu ya. Makru'atun. Baik. Maka hamzahnya ditulis di atas apa ini? Di atas apa namanya? Hamzahnya ditulis di atas apa? Di atas apa? Halo? Nafsa. Ya, ya. Hamzahnya ditulis di atas apa? Makru'atun itu hamzahnya ditulis di atas apa? Makru'atun.
Di atas alif. Alif mana alifnya? Mana sih? Iya. Afwan ini lagi di rumah orang tua, jadi maksudnya nggak pakai laptop, agak kecil-kecil. Bukunya dia di buku. Buku antum Iya, ada. sama. Nggak kelihatan makro. Kenapa Ustaz tadi di atas apa gitu? Misalnya terus di atas apa? Itunya fathahnya. Hmm? Hamzahnya ditulis di mana gitu? Kenapa Hamzahnya? Hamzahnya itu ditulis di atas apa coba? Karena nanya, Hamzahnya ditulis di atas apa? Di atas fathah. Kok di atas Enggak ada, fathah sih? enggak ada Fathahnya, fathah. fathahnya di atas Hamzah itu benar. Masa Hamzahnya di atas fathah? Di atas garis. Nah, apa? Di atas Iya. garis tapi di atas. Nah, itu baru benar di atas garis. Masa di atas fathah? Kalau di atas, kalau di, loh kok mati share screen? Loh, mana nih? Kok hilang? Loh, oh ini ya. Kalau di atas fathah, itu hamzahnya di sini. Begini ya, di atas fathah. Ini di atas garis atau di atas apa? Sater. Sater. Di atas garis atau di atas sater atau Biasa garis. laptop ini pakai handphone juga agak kecil-kecil. Maklum. Baik. Iya. Fadal. Oti Yuliati, masih atun. Kenapa tuh? Hamzahnya begitu nulisnya. Sebabnya apa? Coba jelaskan. Oti Yuliati. Kirain dari buka ngomong dari tadi. Yang nomor 1 tadi. Nomor 2 sekarang. Yang nomor 1 sekarang. Hmm. Itu hamzahnya yang bagian ba ya. Hamzahnya ditulis di atas nabroh ya Ustaz. Kenapa tuh? Karena bentar. Di atas garis. Apa karena sebelumnya itu huruf iya Ustaz ya? Iya. Hamzahnya di atas huruf iya. Sebelumnya itu ada huruf ya sebelumnya. Gitu doang. Mm-mm. Masa gitu doang? Ini loh. Ya-nya itu kan sukun Ustaz. Iya, maksudnya gimana? Karena hamzahnya berharokat fathah, gitu. Gitu. Hamzahnya berharokat fathah, terus Sebelumnya, sebelumnya sukun dan hamzah lebih kuat dari sukun, gitu. dan sebelumnya ada ya berharokat sukun. Ini loh kaidahnya yang ini. Yang Ini ya. Nomor 3. Iya. Ya. Karena hamzahnya berharokat fathah setelah ya sukun. Gitu aja. Setelah ya sukun. Baik. Atau sebelumnya ada ya yang sukun. Gitu. Karena hamzahnya berharokat fathah dan sebelumnya ada ya berharokat sukun. Baik. Ru'usun. Kembali ke ukti. Ukti lainnya bisa nggak pernah? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa kembali ke ukti Hafsah. Kenapa harusnya ditulis begitu? Ru'usun. Kenapa tuh? Hamzahnya berharokat doma. Tahu dari mana doma? Iya, ru'usun. Benar itu, berharokat doma. Oh, iya. Hamzahnya berharokat doma. Karena hamzahnya berharokat doma. Terus? Iya. Udah. Gitu doang. Iya, udah gitu doang.
Gitu doang. Iya. Oh, benar, gitu doang. Ro-nya apa berharokat apa Ustaz? Ru, ru berarti Oh, berangkat apa? doma. Ah, ya sebutkan loh berarti. Karena hamzanya berharokat dhamma dan huruf sebelumnya berharokat dhamma. Coba ulang. Karena hamzah berharokat doma dan huruf sebelumnya berharokat doma. Mumtaz. Mumtaz, mumtaz. Baik, selanjutnya tafadhal ukhti. Seperti Yuliati lagi ya. Karena kita cuma cuma dua ini yang bisa open mic. Ukhti lainnya bisa nggak open mic? Halo? Bisa ya? Baik, Laili. nggak bisa ya. Saima, kenapa nih Saima? Tafadhal. Saimah. Itu hamzanya berharokat kasroh Mm-mm. karena sebelumnya Dan huruf sebelumnya, berharokat fathah fathah sama kasroh kuat mana? kasroh. Kuat kasroh. Mumtaz. Nah itu ingat ya. Yang Yes. penting kaidahnya itu hafal ya. Kaidahnya itu hafal. Mana harokat yang lebih kuat, mana yang lebih lemah lagi gitu kan. Nah, ini penting. Baik. Kemudian setelah ini apa? Oh ini ya. Al kasroh itu akwal harokat. Kasroh itu harokat yang paling kuat. Benar nggak? Waktu Betul. Nah, Yuliati, betul ya? Betul Betul, ya? Ustaz. Kemarin waktu dikirim tugasnya jawab yang mana nih? Betul apa salah? Betul. Betul. Baik, bareng-bareng berarti ya. Nah, idza kanat hamzah maksurah, idza kanatil hamzah maksurah. Kalau hamzanya berharokat kasroh, wa ma qablaha madmum dan huruf sebelumnya berharokat dhammah, kutibat alayya, maka hamzah ditulis di atas ya. Betul atau salah? betul. Betul atau salah? Hamzanya kasroh, huruf sebelumnya dhammah, hamzanya ditulis di atas ya. Betul nggak? Betul. Kenapa betul? Karena ya itu jadi karena kasroh jadi di atas ya. Bukan. Hamzah. Hamzanya doma kan, Ustaz? Ah, Hamzanya doma kan? hamzahnya maksurah. Ini loh. Nomor Oh, B, kasroh. ba. Ya. Hamzahnya harokatnya kasroh, ya. Huruf sebelumnya harokatnya doma. Kemudian hamzahnya ditulis di atas ya atau di atas nabroh. Betul atau salah nih? Salah. Betul, karena kasroh kan lebih kuat, Ustaz. Nah, iya. Karena kasroh lebih Betul. kuat, berarti betul ya. Jadi coba ini betul ya. Ini Berarti punya betul, ini betul. Ada yang salah nggak? mana salah, Ustaz? Nah, baik, selanjutnya. Idza kanatil hamzah matmumah, hamzahnya harokatnya doma. Nah, Wa ma qablaha maksur. Sementara huruf sebelumnya harokatnya kasroh. Hamzahnya ditulis di atas wawu. Betul atau salah? salah, Hmm? salah, salah. Salah. Kenapa salah? Harusnya di atas Kan ya. Hamzah kan doma, terus huruf sebelumnya kan kasroh. Hamzah apa doma sama kasroh lebih kuat kasroh. Jadi harusnya ya. Muntas. Muntas. Itu paham. Sebenarnya kalau dari kaidah-kaidah itu insya Allah paham. Yang penting hafal kaidahnya itu mana harokat yang paling kuat. Yang lemah, lebih lemah, lebih lemah. Intinya seperti itu. Mana tadi? Contoh katanya apa ya? Nemu nggak? Hamzahnya dhamma, huruf sebelumnya kasroh. Apa ya? Nggak nemu ya.
Hamzahnya dom. Niun nggak ada. Niun nggak ada ya? Nggak nemu ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak nemu. Maliun ya? Oh, tapi nggak. Maliun itu pakai ini. Ada ya ini. Baik, gak apa-apa. Gampang nanti aja. Ini hanya masalah kaidah saja. Baik. Yang dal. Idza kanatil hamzah maftuhah wa ma qablaha madmum. Jim itu Kutibat ala waw. Jim itu tandanya foto ya Ustaz. Oh iya, tadinya foto ya. Salah. Salah nulis. Baik. Selanjutnya idza kanatil hamzah maftuhah wa ma qablaha madmum. Kalau hamzanya fathah, harokatnya fathah, huruf sebelumnya harokatnya dhammah. Hamzanya ditulis di atas waw. Betul nggak? Ayo, bareng-bareng. Benar. Salah. Ayo, Benar. yang satu bilang benar, yang satu bilang salah. Ya, Ustadz yang menilai. Hamzahnya harokatnya fathah. Hamzahnya Ya. fathah nih. Huruf sebelumnya dhammah. Huruf sebelumnya berharokat doma. Terus hamzahnya ditulis di Ditulis di atas waw. Betul. Fatah sama doma menang doma. Doma itu wau. Betul ya? Waktu Yuliati bingung nggak? Iya bingung itu ngebahasa yang ini loh maksudnya ngartiin yang Ngertiin yang mana nih? kan tadi hamzahnya itu fathah. Iya, hamzahnya Hamzahnya fathah. fathah. Wa ma qablaha, dan huruf sebelumnya itu madmum, harokatnya dhammah. Harokatnya doma. Hamzahnya fathah, harokatnya paham? Hamzahnya harokat fathah, paham? Paham nggak? Hamzahnya harokatnya fathah, paham? Iya, Terus wa ma qablaha, huruf sebelumnya madmum, harokatnya dhammah. doma. Jadi huruf sebelum hamzah itu harokatnya dhammah. Sementara hamzahnya harokatnya fathah. Kutibat ala wawin. Hamzahnya ditulis di atas wawu. Betul nggak? Betul. Betul. Anda Betul ya? jawabnya apa? Udah anak. Betul ya? Tapi nggak bingung ya? Iya, iya betul. Betul. Kenapa coba? Betul. Bukti Yuliati. Kenapa betul? Karena kalau doma itu lebih kuat dari fathah. Mumtaz. Doma itu nomor berapa? Nomor 2. Mumtaz. Baik, yang keempat. Ha. Idza kanatil hamzah maksura. Hamzahnya harokatnya kasroh. Wa ma qablaha sakin. Huruf sebelumnya harokatnya sukun. Paham ya? Hamzahnya harokatnya kasroh. Huruf sebelumnya harokatnya apa? Sukun. Nah, kutibat alayya. Hamzahnya ditulis di atas ya. Betul. Benar. Betul atau salah? Benar. Betul. Betul. Kenapa betul? Karena kasro lebih kuat daripada sukun. Pas. Nah, gitu loh maksudnya. Gimana? Yang dikirim tugasnya benar semua nggak? Karena Betul. salah kayaknya. Salah ya? Salah satu kayaknya. Alhamdulillah kalau hanya satu ya. 90. Alhamdulillah kalau hanya satu loh. Ya, berarti kan saya paham gitu maksudnya. Ustadz kalau ngingetin kaidahnya kayak gini boleh nggak misalnya? Kan kalau huruf alif ya, sebelumnya fathah. Huruf alif, huruf alif, Kayak kaidah huruf mat gitu Ustadz. huruf mat. Kenapa huruf mat? Ya kan kalau dia sebelumnya domah, dia tulis dudukannya di atas waw gitu. Hamzahnya. Bisa nggak kaidahnya gitu? Ya hampir sama. Cuma Iya. masalahnya Quran itu kadang penulisannya itu kan beda. Karena dia kan Rasul Utsmani. Banyak kaidah penulisan di Quran itu menyelisih kaidah imla. Paham nggak? Ya, ya Ustadz.
yang kita pelajari ini kaidah imla ketika antum nulis bahasa Arab secara umum. Beda dengan kaidah. Beda sama Al-Quran. kaidah nulis Al-Quran, itu beda lagi. Gitu. Ada kaidahnya sendiri nulis Al-Quran. Gitu. Karena itu ya namanya kitab suci ya, aturannya khusus. Cara bacanya aja khusus kan. Seperti itu. Jadi kadang banyak sebenarnya, bukan kadang ya, banyak dalam Al-Quran itu kata yang dalam imla itu yang nggak gitu harusnya. Salah gitu. Tapi dalam Al-Quran itu seperti itu benar. Kalau Quran benar seperti itu. Tapi kalau kita nulis secara umum itu nggak boleh. Ada banyak yang seperti itu. Gitu. Nah, yang kita pelajari ini sekarang kaidah penulisan bahasa Arab secara umum, gitu. Secara umum. Bukan kaidah penulisan Quran. Nanti kalau penulisan Quran ada lagi, belajar lagi nanti. Belajar lagi. Yes. Meskipun kalau dilihat secara sekilas ada yang banyak yang sama kayak imla itu banyak, tapi tidak semuanya. Banyak yang berbeda juga dengan Quran. Kita clear ya. Kemudian benarkan salah berikut ini. Kemarin gimana nih jawabnya? Ukti Hafsah, coba. Nomor 1, mana salahnya? Ya Ummu Harusnya gimana? hamzahnya di atas wawu. Mumtaz. Kenapa di atas wawu? Apa tuh? Apa namanya? Ya huruf sebelumnya harokat sebelumnya kan fathah. Dengan domah, menang domah jadi di atas wawu. Terus kaum apa ya? Aqra'uhum. Oh ya, Aqra'uhum. Aqra'uhum. Kalau Ana itu hamzahnya di bawah apa? Nabroh ya. Karena kan Iqra Di bawah nabroh. ya, Di bawah. Di bawah apa di atas? Di atas nabroh. Benar Gimana nih Ustaz. tuh? Iqra. Gimana tuh? Gimana? Gini. Gini. Iya. Loh, kok bisa? Maksudnya yang I-nya itu tuh. Alif. Yang alifnya gantinya hamzah di atas nabroh. Nah, itu maksudnya nggak paham ya. Yang hamzahnya ini bukan di atas wawu. Bukan. Bukan. Menurut antum bukan. Terus Bukan. bagaimana? Begini? Iya, di atas nabrohnya itu apa hamzahnya? Nabroh. Nabroh berarti gimana? Iqra'uhum. Gini berarti. Gini. Ini nabroh ini namanya. Iya, ya itu. Begini. Terus disambung sama qaf iqra'uhum. Salah ya? Sama kof. Kofnya kan sama ro. Ro nggak bisa nyambung huruf setelahnya. Ro nggak bisa loh nyambung. Ro itu cuma jadi huruf terakhir. Mau ke belakang aja. Ukti Yulati gimana nih? Yang ini. Di atas itu alif. Kenapa di atas alif? Alasannya? Karena sebelumnya itu fathah. Fathah sama doma kuat mana? Kuat domah. Terus kenapa di atas alif? Ayo. Yang itu juga salah nulis ganti, tapi yang ditulisan di buku pakai wow, pakai ya. Yang di buku pas disalin kok nggak disalin, nggak diganti. Yang ini udah bener ini, Aqra'uhum ini udah bener begini. Oh, udah bener. Kan domah sama fathah kuat mana? Kuat domah. Iya. Udah terus, kenapa diganti-ganti?
Jadi anak tuh ngingetin kaidah yang itu Ustadz kalau iya ya. Salah. Iya, iya. Gimana tuh? Soalnya nggak ada ininya ya, maksudnya sebelumnya tuh nggak ada harokatnya jadi bi. Oh, gitu. Sebenarnya ada. Nah, karena kemarin kan nggak dikasih harokat, jadi nggak ngerti harokatnya ini apa harusnya gitu. Kan tuh ada Mm-mm. hubungan. Baik, baik. Nah, baik. Nggak apa-apa. Tapi udah benar ya. Yang salah itu yang ini tok sebenarnya. Yang ya umum. Nah, ini memang harusnya seperti ini ya, Om. Ya, Baik, kalau nomor 2 coba gimana? Bukti Yudati gimana nomor 2? Dan nomor 2 yang awal ya. Apa sih Ustadz? Mu'a ya. Al-mu'minu Al al-mu'minu la la yu'zi. Yu'zi. la yu hamzanya di atas Hamzanya sukun. Hamzanya sukun itu harap. Berarti harusnya gimana? hamzanya di atas waw ya Ustadz. Mumtaz. Kalau yang mukmin udah benar belum? Mu'min betul. Betul. Berarti yang salah yang ini ya. Ini harusnya hamzah di atas apa? Di atas waw. Kenapa tuh di atas waw? Alasannya? Tahu nggak? Eh, karena itu apa domah itu lebih kuat daripada sukun. Mumtaz. Berarti yang ini diganti juga kan? Yu'zi Eh, yang kedua. Sama antum diganti iya, juga nggak? iya diganti waw. Mumtaz. Baik. Yang ketiga, ukti aqsa. Yu'azzinu al-mu'azzinu fayu'addiya an-nasu as-shalah. Coba, yang mana nih yang diganti? Yu'azzinu, apa tadi Ustadz harokatnya? Yu'azzinu. Oh, Yu'adzinul mu'adzinu yu'adzinul mu'adzinu fayu'addi an-nasu as-sholata. an-nasu as-shalat. Tak. Gimana? Oke, Aksa. Ya, Aksa. Tidur ya jangan. Yu'adinu tetap kayaknya ya Yu'adinu. Kenapa tetap? Antum jawabnya gimana? Di PR. Dijawab Iya belum? itu jawabnya Tetap. tetap ya. Kenapa tetap? Sebenarnya sih bingung karena kan itu kan kalau yang atas itu yang ya yau itu kan ya Yang mana? yang nomor 1 itu kan fathah sama itu apa namanya doma benar. Oh, yang Itu yang kan yu'zi ini. ya, Ini yu'zi. Kalau yang ini Kalau yu'addi ya. kita, Afan, ini salah ini. Ini anak bacanya salah tadi. Yu'addi. Tapi ininya udah bener. Oh, belum. Ini bukan yu'di, Afan. Ini yu'addi. Yu'addi. Berarti harusnya hamzanya di mana? Yu Yu'adi. Yu'addi. Berarti hamzanya di atas apa? Fathah sama dhammah. Ayo. Kuat mana? tadi ya ya. Itu Iya. salah. Tadi salah baca saya. Hmm. Saya kira ini huruf dal, tapi huruf dal. Yu'addi. Yu'addi berarti yang mana? Waktu yuk lihat dulu nih. Kembali lagi. Doma. Dhammah ya. Ya, Yu'addi ini hamzanya di atas dhammah. Ya betul tadi Ustadz ya. Terus yang ini tadi Ukti Hafsah gimana? Kenapa dia tetap di atas alif? Iya itu bingung. Bingungnya kenapa? Tadi mau nanya itu, maksudnya apa maksudnya tetap di atas alif atau apa hamzahnya aja gitu? Nggak tahu.
Di atas wow nggak Ustaz ya? Kalau wau kan Kenapa? berarti doma. Itu kan hamzah. Iya bukan? Gimana tuh maksudnya? Nggak tahu Ustaz. Tuh gimana? Hamzahnya harokatnya apa? Anak nanya nih di nomor 3 nih. Hamzahnya harokatnya apa? Harokatnya kan fathah. Heeh. Terus huruf sebelumnya harokatnya apa? Doma. Kuat mana? Kuat fathah. Kok bisa kuat Kuat fathah? doma. Kuat doma. Harusnya Kuat bukan doma. ya kuat doma. Harusnya kan berubah ya. Iya, Berubah tapi itunya berarti tetap apa harokatnya tetap fathah gitu. tetap. Iya, cuma bentuknya doang kita ini. Iya makanya kan kalau fathah itu kan maksudnya kalau doma harusnya kalau wau kan doma. Kalau fathah tetap bingung kok jadi apa wau gitu. Memang begitu ya? Loh, Udah berubah jadi wow Om. Iya jadi wau tapi kok ininya atasnya hamzanya iya harokatnya fathah. Emang kayak gitu. Jadi loh, bingung. harokatnya itu nggak berubah, oh. Harokat itu justru jadi pembanding gitu. Hmm, Jadi kan tadi katanya ya Danu ini ya, iya. yu'adzinu kan gini tadi katanya ya. Ini Mm, harokatnya udah bener, harokatnya ini bener, mm, nggak diganti-ganti harokatnya, gitu loh. mm. Harokatnya itu nggak diganti-ganti. Yang diganti itu naruh hamzahnya di mana, gitu loh. Harokatnya ini udah bener, nggak perlu diganti-ganti. Nah, kaidahnya kan doma lebih kuat daripada fathah. Itu fathah. Berarti kalau domah lebih kuat daripada fathah, maka hamzahnya ngikut kaidah domah. Berarti hamzahnya ditulis di atas wawu. Bukan berarti diganti harokat domah, bukan. Tapi ditulis di atas wawu gitu. Iya ya Ustaz. Karena Kursi ganti ya Ustaz. karena mencocoki sama apa namanya si harokat domah tadi itu. Iya iya. Oh, Kayak iya. misal gimana gambarnya ya? Kalau anak sih mikirnya yang simpel kayak gitu karena kayak domah itu kan pasangannya wow gitu kan Ustaz. Iya, memang begitu. Domah Iya. itu pasalnya wawu. Kok ini kok harokatnya fathah gitu makanya bingung. Kalau harokat nggak berubah, harokatnya Oh, itu nggak berubah. Dan dudukannya aja ya dudukannya. Hanya tempat duduknya dia saja gitu loh. Tempat duduk Hamzahnya di mana nih? Gitu. Tempat duduknya Hamzah di mana? Karena Hamzah itu nggak punya posisi tetap yang kayak huruf-huruf lain gitu loh. Hamzah itu harus ada kaidahnya sendiri ngikut gitu, sesuai aturan gitu loh. Banyak kayak gini ya. Kalau sekolah itu kan ada gini nih. Di sekolah itu hari Senin misalnya ada upacara. Ini misalnya Senin pagi upacara. Siang itu nanti olahraga misalnya, gitu ya. Siang nanti olahraga. Nah, ini keluar dulu ya. Ini gambaran ringan banget misalnya. Senin itu paginya itu upacara. Nah, siang nanti olahraga. Memang benar siangnya nanti olahraga, tapi untuk di paginya itu kita harus mencocoki upacara itu. Jadi harus pakai seragam hitam putih dulu. Nggak boleh pakai pakaian olahraga saat upacara gitu. Gitu. Kita mencocoki yang mana nih? Gitu. Nah, Hamzah itu seperti itu. Dia nyocokin sama harokatnya yang mana yang kuat. Gitu ya. Harokatnya yang menang yang mana. Nah, dia ngikut aja tuh sama yang menang. Gitu. Jadi Hamzah itu ngikut sama harokat yang menang yang menang. Ini sama ini, ya saya punya harokat apa namanya fathah. Misal saya Hamzah, saya punya harokat fathah. Ada teman saya datang harokatnya Toma, oh saya kalah, yaudah saya gitu, kamu deh. Saya nggak bisa nih punya saya fathah nggak bisa menang lawan kamu. Gitu. Beda kalau saya harokatnya kasroh. Ya. Mau temen yang lain datang bawa doma, tapi ini tetap saya menang. Paham ya? kalau itu apa namanya kalau harokatnya sama dua-duanya sama gimana Ustaz? Dua-duanya sama. Misalnya dua-duanya sama. Gimana tuh? Ada contoh katanya nggak? Ya kayak tadi itu yang apa namanya? Ada Yang fathah. Apa? Ulangi.
yang ruusun ya apa tadi itu yang 1, 2, Oh, 3. ru'usun. Itu kan sama-sama doma. Iya, kenapa emangnya? Ini ya. Ya, mana yang itunya maksudnya yang lebih kuat gitu kan? Itu kan Enggak. udah benar berarti. Ya, tapi kalau misalnya apa yang sama-sama fathah gitu. Heeh. Ru'usun ini kan hamzanya harokatnya domah. Huruf sebelumnya juga domah. Ya sudah, berarti ditulisnya di atas wawu gitu. Wow. Udah cocok udah. Nggak perlu Jadi diganti-ganti. itu juga dengan kalau misalnya alif dengan alif gitu berarti kan itu ya. Bukan Berarti alif dengan alif. iya fathah Harokatnya berarti alif gitu. di atas alif. Iya data alif. Gitu. Oh, ya. Konstan. Tuntas. Baik. Kemudian muadzin benar ya? Benar apa salah? Al muadzinu begini benar nggak? Udah asal. Muazinu. Aduh, matanya udah sepet nih. Wawunya Muazin. gini nih. Al muadzinu nih. Benar nggak nih? Wawunya di hamzanya di atas wawu benar nggak? Hamzanya di atas wawu. Oh, itu apa? Benar nggak? Benar. Kenapa benar? Enggak salah. Oh, Kan salah. doma sama fathah kan menang doma harusnya. Harusnya. Oh iya benar juga ya. Wow. Ya kayak tadi. Udah malam, udah mulai panas. Matanya udah aduh. Sekali lagi, ini soal antum nih. Iya, Nomor 3. Ini berarti benar apa salah? benar. Benar. Terakhir nih, yu'addi. Yu'addi ini huruf sebelumnya doma, hamzanya fathah. Benar nggak begini? Menang fathah. Menang doma. Berarti, Salah. Harusnya wow. salah. Harusnya wow. Berarti, Ya wow. wow juga ya. Begini ya harusnya ya. Nah, pintar. Alhamdulillah. Masya Allah. Puyeng sampai sisa 2 sebenarnya ya. Udah kedengeran belum nih? Sisa 2 sebenarnya. Besok aja. Harus dihabisin 2 nomor. Besok aja Ustaz. Sisain untuk itu, Dewi. Ya, ya udah ini yang 2. Ya 2 besok ya. Kita cocokin besok. Malam hari ini kayaknya udah terlalu ini. Udah kayaknya juga udah nggak fresh ya ini udah. Pikiran udah sepaneng kayaknya ini. Ya. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum.